Para pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam video ini, sebagai kelanjutan dari video sebelumnya tentang hidup Suster Lucia dos Santos yang dinyatakan venerabel oleh Paus Fransiskus menuju proses beatifikasinya. Suster Lucia dos Santos adalah salah satu visioner Fatima, yang baru saja diakui sebagai Yang Mulia oleh Paus Fransiskus pada Kamis, tanggal 22 Juni tahun 2023. Jacinta dan Francisco Marto, dua visioner Fatima lainnya, telah dikanonisasi oleh Paus Fransiskus pada 2017. Dua anak gembala, yang masing-masing meninggal pada usia 10 dan 11 tahun, adalah orang suci non-martir termuda dalam sejarah gereja. Jadi, siapakah Lucia dos Santos? Berikut adalah 5 fakta tentang Suster Lucia dos Santos sebagai venerabel baru di tahun 2023 ini. Pertama, Lucia adalah peramal Fatima yang tertua. Lucia lahir pada tanggal 22 Maret tahun 1907 di Aljustrel, Portugal. Dia adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Pada usia 10 tahun, dia adalah anak gembala tertua yang menyaksikan penampakan Santa Perawan Maria dari bulan Mei hingga Oktober tahun 1917. Sepupunya, Jacinta dan Francisco Marto, pada saat penampakan Bunda Maria masing-masing masih berusia 7 dan 9 tahun. Tak lama setelah kematian dini sepupunya, Lucia dikirim untuk bersekolah di Dorothean Sisters di Villar pada usia 14 tahun. Pada tahun 1946, ia masuk ke biara Suster Karmelit di Coimbra, Portugal, dan mengambil nama yakni Suster Maria Lucia dari hati tak bernoda. Kedua, Lucia lebih banyak menerima pesan dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Sepanjang sisa hidupnya, Lucia diyakini telah menerima beberapa penglihatan dan pesan dari Maria dan Yesus. Sebuah penglihatan yang dia terima pada tahun 1925 mengajak umat untuk mengadakan devosi pada Sabtu pertama, yang meliputi berdoa rosario, menerima komuni, pengakuan dosa dan bermeditasi setiap bulan selama 5 bulan berturut-turut. Pada tahun 1943, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Suster Lucia dan mengatakan kepadanya bahwa yang diinginkannya adalah agar orang-orang memenuhi tugas hidup harian mereka dan berkorban dalam hidup sesuai dengan ajarannya. Ketiga, Lucia seorang pelawak. Kardinal Jose Saraiva Martins, seorang kardinal Portugal yang menjadi prefek Kongregasi Penggelaran Orang Suci dari tahun-tahun 1998 sampai tahun 2008, mengenal Lucia secara pribadi selama beberapa tahun terakhir hidupnya. Dia memanggilnya pelawak karena mempunyai rasa humor yang tinggi. Martins mengatakan Lucia selalu penuh dengan sindiran kecil dan pada satu saat dengan bercanda mengancam akan menghentikan pengiriman rosario kepada Paus jika dia tidak mengizinkan beatifikasi sepupunya yakni Francisco dan Jacinta Marto untuk dilaksanakan di Fatima daripada di Roma. Selera humornya bukan satu-satunya hal yang menonjol, tetapi kardinal juga menggambarkannya sebagai orang yang sangat rendah hati, sederhana, sangat cerdas, dan sangat percaya diri. Keempat, Lucia berteman baik dengan Paus Yohanes Paulus II. Suster Lucia menjadi teman Paus Yohanes Paulus II, yang menganggap penglihatannya menyelamatkan hidupnya. Itu adalah Paus Yohanes Paulus II yang mengungkapkan rahasia ketiga Fatima, yang berbicara tentang seorang uskup berbaju putih yang ditembak oleh tentara. Banyak yang menghubungkan ini dengan upaya pembunuhan kepada Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 13 Mei tahun 1981. Keduanya bertemu beberapa kali, dan media Vatikan mengatakan, kematiannya mengejutkan Bapa Suci, yang sedang dalam pemulihan dari penyakit pada saat itu. Suster Lucia bersama Paus Yohanes Paulus II di Fatima sebelum beatifikasi sepupu Lucia, Francisco dan Jacinta Marto pada tahun 2000. Kelima, Lucia hidup panjang umur. Suster Lucia meninggal pada tanggal 13 Februari tahun 2005, pada usia 97 tahun di Biara Karmel Santa Teresa di Coimbra, tempat ia tinggal sejak 1948. Proses kanonisasi untuk Suster Lucia dibuka pada tahun 2008, 3 tahun setelah kematiannya, sejak Paus Benediktus ke-16 memberikan dispensasi untuk masa tunggu 5 tahun yang biasanya dibutuhkan. Lebih dari 15.000 surat, kesaksian, dan dokumen lain dikumpulkan oleh keuskupan tentang fase hidupnya, yang berakhir pada 2017. Dalam sebuah dekrit yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni tahun 2023, Paus Fransiskus mengakui kebajikan kepahlawanan Lucia dan menyatakan dia yang mulia. Paus Fransiskus
Membuka tahap baru untuk memulai proses tentang keajaiban-keajaiban Tuhan melalui perantaraannya yang dialami oleh umat beriman sebelum dia dilanjutkan pada proses untuk dibeatifikasi. Demikian sekilas hidup tentang Suster Lucia dos Santos, calon orang kudus abad ini. Kami akan melanjutkan berita tentang orang kudus pada video-video berikutnya. Terima kasih kepada para pemirsa atas dukungannya untuk channel ini lewat menonton dan membagikan. Semoga bermanfaat.